Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep tahu aci. Tahu aci ini merupakan makanan khas dari kota Tegal. Sebelumnya, pasti ada teman-teman di sini yang pernah membuat tahu aci, kemudian saat digoreng acinya nggak mau nempel. Nah, di sini aku akan membagikan resep rahasianya supaya tahu aci saat digoreng acinya tidak lepas atau tetap nempel. Karena itu, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan ada yang di-skip ya, biar kalian tahu cara pembuatannya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kasih dukungannya dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari ibunya Saifa. Ini dia bahan-bahan untuk membuat tahu aci. Yang pertama, aku memakai 10 kotak tahu warna kuning. Tahunya yang biasa dijual 500-an. Ini nanti akan aku potong menjadi 4 bagian. Tahunya gak harus pakai yang warna kuning ya, bisa pakai yang warna putih. Dan tidak harus dipotong menjadi 4. Kalau kalian ingin tahunya besar-besar, bisa dibelah menjadi 2 saja. Kemudian aku memakai 200 gram tahu putih. Tahunya bisa memakai yang kotak-kotak kecil atau bisa juga memakai tahu Cina seperti ini. Tahu putih ini bisa diganti menggunakan amprut atau ampas tahu. Kebetulan di Karawang susah mencari ampas tahu ya, jarang dijual di pasaran. Jadi aku memakai tahu putih. Lalu aku memakai 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji atau tepung aci. Tepung tapiokanya bisa memakai merek apa aja. Jadi kalau ada yang bilang membuat tahu aci harus memakai tapioka khusus, itu nggak bener ya. Selanjutnya, yang paling penting dan yang paling khas dari tahu aci adalah daun kucai. Daun kucai nggak di semua daerah ada. Kalau di kota Tegal, daun kucai ini banyak banget. Tapi aku tinggal di Karawang, nyari daun kucai susahnya pakai banget. Untuk yang nggak ada kucai, bisa diganti menggunakan daun bawang atau daun seledri. Tapi yang pasti aromanya nggak akan bisa seharum kalau menggunakan daun kucai ini. Aku memakai daun kucai secukupnya, dan daun kucainya aku potong kecil-kecil. Kemudian aku menyiapkan air putih secukupnya. Air putih ini air putih biasa, adem atau suhu ruang. Jadi bukan pakai air anget atau air panas ya. Untuk air putihnya aku nggak pakai takaran pasti karena nanti yang dibutuhkan akan berbeda-beda tergantung dari kadar air yang ada pada tahu putihnya. Selanjutnya, ini bumbu-bumbu untuk membuat tahu acinya. Di sini aku memakai 4 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, aku memakai ketumbar bubuk, kemudian garam secukupnya, disesuaikan dengan selera asin masing-masing. Lalu aku memakai sepucuk sendok teh micin. Untuk yang nggak suka micin, tinggal di skip aja, nggak usah pakai acara ngebully. Kemudian roiko secukupnya. Untuk pelengkapnya, aku menyiapkan cabai rawit hijau secukupnya. Cabai rawit ini bisa diganti dengan saus sambal, saus kacang, atau sambal kecap. Dan yang terakhir, siapkan minyak goreng secukupnya. Ini bahan-bahannya bisa di-screenshot, atau kalau masih kurang jelas nanti bisa lihat di kolom deskripsi ya. Aku tuliskan di sana. Aku akan mulai membuat adonan acinya. Yang pertama, aku akan menghaluskan bawang putih dan ketumbar. Udah halus, akan aku sisihkan dulu. Sebelum melanjutkan membuat adonan, aku akan nyalakan dulu kompornya, supaya nanti saat adonan jadi minyak udah panas.
Dan sekarang aku akan lanjutkan membuat adonannya. Siapkan tepung tapioka, kemudian masukkan tahu putih atau tahu Cina, lalu tambahkan bawang putih dan ketumbar yang sudah dihaluskan. Masukkan garam dan micin, kemudian masukkan Royco. Memasukkan garam dan Royco pakainya perkiraan aja. Sebaiknya jangan terlalu banyak dulu, nanti bisa tes rasa. Kalau kurang asin bisa ditambahkan lagi. Selanjutnya, tahu diremas-remas sampai halus dan dicampur dengan bahan-bahan lain. Penggunaan tahu putih ini adalah rahasia pembuatan tahu aci supaya acinya nempel. Kalau tahu putih yang dipakai kandungan airnya cukup banyak dan adonan sudah cukup lembek, maka tidak perlu diberi tambahan air putih. Tapi kalau adonannya masih kering seperti ini, maka harus ditambahkan air putih secukupnya. Aku tambahkan air putih sedikit dulu, kemudian dicampur lagi sampai semua bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang pas. Membuat adonan tahu aci nggak boleh terlalu lembek, juga nggak boleh terlalu kering. Kalau terlalu lembek, tahu aci saat digoreng akan bagus mengembang, tapi nanti saat dingin dia akan lembek dan berminyak. Tapi kalau adonannya terlalu kering, tahu aci saat digoreng akan kurang mengembang dan saat dingin akan menjadi keras. Kita akan mengetahui adonan yang benar-benar pas setelah membuat tahu aci beberapa kali. Kalau hanya lihat di video mungkin kurang jelas ya. Penggunaan tahu putihnya juga nggak boleh terlalu banyak. Kalau kebanyakan nanti acinya akan keras. Seperti ini kira-kira adonan yang udah jadi. Ini nggak terlalu lembek, juga nggak terlalu kering. Setelah seperti ini, masukkan daun kucai secukupnya. Lalu campur adonan dengan daun kucainya. Setelah tercampur, taruh sisa daun kucai di atasnya. Nggak harus kayak gini sih sebenarnya. Ini caraku sendiri supaya nanti aroma kucainya lebih nendang saat digoreng. Tahu dan adonan acinya udah siap untuk digoreng. Setelah minyaknya panas, ambil potongan tahu, kemudian ambil adonan aci secukupnya, lalu ditempelkan. Ini hanya ditempelkan, jadi tahunya nggak dilubangi. Sering banyak yang nanya tahunya dilubangin apa enggak. Enggak, ini hanya ditempelkan, ditekan-tekan lembut aja. Kemudian sisa daun kucai ditempel di luarnya. Aku memberi daun kucai seperti ini supaya aci saat digoreng lebih cantik dan lebih harum. Tahu dimasukkan saat minyak sudah panas tapi memakai api sedang saja supaya acinya mateng sampai ke dalam. Kalau api terlalu besar nanti acinya di luar gosong, di dalamnya masih mentah. Tapi apinya nggak boleh terlalu kecil juga. Kalau apinya terlalu kecil, aci sama tahunya akan lepas. Digoreng sebentar supaya acinya nempel dulu, baru bisa dibalik ya. Dibiarkan dulu beberapa saat. Setelah aci dan tahunya nempel, baru dibalik seperti ini. Digoreng sambil sesekali dibolak-balik supaya tahu acinya matang merata. Kalau udah agak kering seperti ini, bisa diaduk-aduk. Meskipun diaduk-aduk, tahu sama adonan aci ini tidak akan terlepas. Oh ya, sering ada yang nanya, tahu aci ini saat digoreng meletus apa enggak? Insya Allah enggak ya, asal dibuatnya sesuai resep.
Tahu acinya udah mulai matang, tandanya yaitu daun kucai warnanya udah berubah jadi kecoklatan. Ini salah satu yang harus diperhatikan juga dalam membuat tahu aci. Jadi menggorengnya harus sampai daun kucainya berubah warna menjadi kecoklatan. Kalau daun kucainya masih hijau, aroma khas dari tahu aci belum keluar. Setelah matang, tahu aci diangkat dan ditiriskan. Ini dia tahu aci, makanan khas dari kota Tegal ala ibunya Saifah. Mudah banget kan bikinnya? Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah selalu nonton video dari channel ibunya Saifah. Jangan lupa dukung terus channelnya biar ibunya Saifah semakin semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.